Shalom beloved people. Perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar pengajaran perjanjian lama, kita perlu mengingat bahwa ada Yesus di dalam bayang-bayang itu yang perlu kita keluarkan dari bayang-bayang pengajaran perjanjian lama itu. Apa yang ada ditunjukkan dalam perjanjian lama sebagai bayang-bayang perlu dikeluarkan agar kita dapat melihat kebenaran perjanjian baru yang ditunjukkan dari perjanjian lama itu. Dalam Imamat pasal 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan mengenai persembahan penebus salah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan ketika seorang yang berdosa, yang mencuri atau merampas atau memeras itu mau menebus salahnya, dia membawa persembahan penebus salah dan kemudian dia harus membayar 120% kepada orang yang telah dia salahi itu, ya, orang yang telah dia curi atau dia peras, dan dia harus mengembalikan bukan 100% tapi bahkan 120%. Ini gambaran bahwa ketika Allah memulihkan kita, maka dia tidak memulihkan kembali ke titik awal, tapi dia selalu membawa kita naik lebih tinggi dari sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat dalam pengajaran firman iman bayang-bayang Yesus dan penebusannya lewat Imamat pasal 6 ini. Dikatakan dalam Imamat pasal 6 ayat 4 sampai 5 demikian. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang yang sudah berdosa. Kitalah yang mencuri dari Allah. Kita menghilangkan kemuliaannya. Kita mencuri kehormatan kemuliaan Allah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus telah ditetapkan Allah untuk menjadi pembayar hutang dosa kita. Dia membayar, dia memulihkan apa yang seharusnya kita bayar, dia yang bayar bagi kita. Yang seharusnya tidak dia lakukan. Yang seharusnya bukan dia yang harus membayarnya, tetapi kita. Tapi dia melakukan itu untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia tidak pernah mengambil apa-apa. Tapi kita yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 sampai 25 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi Yesus mengambil tempat kita sebagai orang berdosa. Allah menetapkan itu. Allah menetapkan bahwa Yesuslah yang akan menjadi yang membayar apa yang harusnya kita bayar. Mazmur 69 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa Mazmur ini berbicara tentang seseorang yang diharuskan membayar, mengembalikan apa yang sebenarnya tidak dia rampas. Perhatikan, siapa dia? Dikatakan bahwa dia adalah orang yang dibenci tanpa alasan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku, dikatakan firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 24 sampai 25, Yesus mengatakan atau mengutip ayat ini mengenai dirinya sendiri pada saat dia berbicara kepada murid-muridnya dalam jamuan terakhir. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan, mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 24-25. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain,
mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini adalah kutipan dari Mazmur 69 tadi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, dikatakan orang ini yang Yesus katakan adalah penggenapannya pada dirinya, dia dipaksa untuk mengembalikan apa yang dia tidak rampas. Jadi ini gambaran, ini Mazmur 69 tadi menggambarkan Yesus yang ditetapkan Allah untuk membayar segala yang seharusnya kita bayar, untuk menjadi pendamaian bagi kita lewat korban yang dia kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena Yesus Kristus sudah membayar untuk dosa kita, kita tidak usah lagi membayar apa yang sudah dia bayar lunas. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, nyanya huruf besar, yaitu Allah Bapa, telah membuat Yesus, ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gambaran dari apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib ini diperlihatkan saat pencuri yang disalibkan bersama Yesus meminta agar Yesus mengingat dia di Firdaus. Dan Yesus berkata bahwa hari itu juga, ya, pencuri ini sedang disalib bersama dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada pencuri ini, hari itu juga pencuri itu sudah bersama Yesus di Firdaus. Ini gambaran dari apa yang menjadi hasil karena Yesus sudah disalibkan. Kita tidak lagi harus membayar apa yang seharusnya kita bayar, karena Yesus yang bayarkan untuk kita. Demikian juga pencuri ini yang disalibkan di samping Yesus ini tidak usah membayar. Sehingga hari itu juga, ya, dia tidak melakukan apapun. Dia disalib dan kemudian mati. Ya, dia tidak melakukan apapun. Tapi hari itu juga, dia percaya kepada Yesus hari itu juga tanpa membayar apa-apa. Tanpa restitusi apa-apa. Dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu bayang-bayang dari penebusan Yesus dalam perjanjian lama, kita juga bisa lihat dalam kehidupan Daud. Ingat bahwa Daud ini ada dalam masa perjanjian lama, ya. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Daud memiliki 20 istri, ya. Salah satunya adalah Batseba, di mana Daud berzina dengan Batseba sebelum Batseba menjadi istri Daud. Dia menerima hukuman atas perzinahannya itu karena dia ada di bawah hukum Taurat. Ya, namun demikian, keindahan kasih Allah tetap terlihat di dalam apa yang kemudian terjadi setelah itu. Bahwa gambaran penebusan Yesus ini terlihat ketika Allah memilih, ya, lewat dari di antara 20 istri Daud itu, justru lewat wanita dengan siapa Daud berdosa ini, Allah memilih, ya, untuk kemudian penerus Daud, yaitu Salomo, dilahirkan, yang kemudian lewat garis keturunan Salomo ini, ya, lahirlah Yesus. Ya, jadi justru Allah memilih yang salah ini dan mengubahnya menjadi baik. Lewat lewat penebusan Yesus, kesalahan kita yang seharusnya menerima hukuman, itu ditanggung Yesus sehingga kita dapat memperoleh yang baik yang tidak layak sebenarnya kita terima, yang sebenarnya hanya layak Yesus terima. Tapi karena Yesus menanggung hukuman kita, kita menerima kebenaran Yesus, dan dengan menerima kebenaran Yesus, kita menerima bersama dengan kebenaran Yesus itu segala sesuatu yang hanya Yesus berhak terima. Kelimpahan, pemulihan, kesehatan ilahi, dan seterusnya. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang untuk memberi mereka hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan.
Ini tidak mungkin kita dapat dengan usaha atau kebaikan kita sendiri. Tapi penebusan Yesuslah yang membuat kita ada di posisi di mana sekarang kita dapat menerima berkat-berkat yang hanya layak diterima oleh Yesus sebenarnya. Dalam penebusan Yesus, Dia telah membayar restitusi kepada Allah untuk kita. Allah telah menuai jauh lebih banyak ya dari ladang penebusan daripada dari ladang penciptaan. Yesus tidak membayar harga pas untuk menebus kita. Yesus membayar sangat lebih sebab Yesus adalah korban yang sempurna. Dia bernilai sangat amat sangat mahal. Amat sangat jauh di atas harga yang sebenarnya harus dibayar untuk menebus dosa umat manusia. Itu sebabnya dikatakan mengenai pekerjaan penebusan Yesus, kekayaan kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 7-9 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena apa? Kasih karunia yang dikatakan tadi, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia telah menumpahkan segala murkanya terhadap segala dosa dunia pada Yesus di kayu salib. Dan segala murka Allah itu sudah habis. Diselesaikan Yesus seluruhnya di kayu salib itu. Yesus adalah korban penebus salah yang sudah terbakar habis. Itu sebabnya hari ini kita tidak dapat lagi dihakimi atau dihukum atas dosa-dosa kita. Karena semua itu sudah dibayar lunas oleh Yesus, korban penebus salah kita di kayu salib. Dia sudah terbakar habis oleh api murka Allah. Sehingga kebenaran Injil adalah bahwa segala dosa telah dihukumkan pada tubuh Yesus Kristus, pada tubuh Sang Juru Selamat kita. Roma pasal 5 ayat 18-19 mengatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, pelanggaran Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu oleh Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oleh ketidaktaatan Adam, semua orang, mulai dari bayi sampai orang tua, ya bayi yang belum pernah berbuat dosa sampai yang sudah tua, semua orang telah menjadi dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Roma pasal 5 ini menunjukkan kepada kita bahwa karena Yesus, bukan karena perbuatan kita, kita menjadi orang benar. Sama seperti karena Adam, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Adam dari mulanya. Sejak kita lahir pun, semua orang, ya sejak lahir, belum melakukan apapun, telah menjadi orang berdosa. Jadi, karena itu, jangan pernah menghakimi dirimu sendiri, atau membiarkan dirimu
dihakimi oleh sang pendakwa berdasarkan perilaku perbuatan kita yang tidak sempurna atau naik turun. Perilaku manusia memang tidak ada yang sempurna. Ya, hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, perilaku manusia naik turun. Tapi posisi kita di dalam Kristus permanen. Posisi kita di dalam Kristus permanen. Dikatakan oleh ketaatan satu orang. Ya, sama seperti kita telah menjadi berdosa karena Adam. Sekalipun belum melakukan apa-apa ketika kita lahir, ya kita menjadi dosa, menjadi orang berdosa. Demikian juga kata firman Tuhan tadi, karena perbuatan kebenaran dan ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang yang menerima penebusan Yesus itu menjadi orang benar. Perilaku kita tidak membuat kita menjadi orang berdosa atau orang benar. Perilaku kita tidak bisa membuat kita menjadi benar. Adalah perbuatan kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang menjadikan kita orang benar. Demikian, karena itu, perilaku kita juga tidak bisa mengubah posisi kita di dalam Kristus setelah kita ditempatkan Allah di dalam Kristus sebagai orang benar. Setelah kita dijadikan benar karena Kristus telah dijadikan dosa, ketika Allah telah menjadikan kita orang benar di dalam Kristus, posisi kita permanen. Perilaku kita tidak dapat menyentuh atau mengubah posisi kita di hadapan Allah. Sebaliknya, ukurlah perilaku kita berdasarkan posisi kita. Bahwa sebagai orang benar, maka buah-buah kita selayaknya adalah buah-buah kebenaran. Kita perlu menyadari bahwa self-righteousness atau merasa kebenaran dapat dicapai dengan kekuatan dan usaha sendiri, bahkan usaha rohani. Ya, self-righteousness adalah sumber dari segala dosa, merasa dapat benar dengan kekuatan sendiri. Kita ingat bahwa pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, yang merupakan gambaran dari hukum Taurat, ya ketika manusia memakannya, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, walaupun sebenarnya manusia itu sudah seperti Allah, karena dicipta sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, ketika dia makan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu, lewat itu, manusia ingin dapat memiliki pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, sehingga dapat mengukur atau mengetahui atau menghakimi ya yang baik dan yang jahat. Yang terjadi adalah bahwa manusia tanpa sadar karena tipu muslihat iblis itu dibuat merasa mampu dengan kekuatannya sendiri untuk menilai sendiri mana yang baik dan yang benar, dan dengan demikian tanpa sadar merasa bahwa dia mampu untuk mencapai kebenaran dengan usahanya sendiri. Dia berpikir saya akan menjadi seperti Allah. Ingat, itu tipu muslihat iblisnya. Yang berarti bahwa manusia tidak membutuhkan Allah lagi untuk menempatkan dirinya di posisi kebenaran, untuk menjadi benar. Manusia tidak butuh Allah lagi. Manusia merasa, oleh tipu muslihat iblis tadi, manusia merasa dapat mencapai kebenarannya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya dikatakan dia mau menjadi seperti Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena itulah Allah memberikan hukum Taurat, yaitu untuk membawa manusia kepada kesadaran bahwa dirinya tidak bisa diandalkan. Supaya manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya sendiri untuk mencapai kebenaran. Tapi kita lihat bahwa apa yang dilakukan manusia dengan hukum Taurat, manusia malah dalam keyakinan akan kekuatannya sendiri, atau dapat juga dikatakan dalam kesombongan rohaninya, tanpa sadar, malahan berusaha melakukan hukum Taurat untuk mencapai kebenaran sendiri. Berusaha untuk mencapai tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu dengan tanpa sadar berpikir bahwa kalau saya bisa mencapai tuntutan-tuntutan hukum Taurat, maka saya dapat dibenarkan. Nah, satu hal yang kita perlu sadari bahwa standar Allah berbeda dari standar kita. Sebagai contoh, Yesus pernah berkata, kamu membenci saudaramu saja, kamu sudah membunuh. Nah, kita berpikir kita belum melakukan pembunuhan, kita belum membunuh.
atau kamu memandang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia. Ini gambaran yang Yesus perlihatkan betapa standar kita beda dari standar Allah. Oleh sebab itu penghakiman kita tidak dapat dibenarkan. Tidak bisa kita menilai berdasarkan perbuatan, kekuatan, kesalehan kita, usaha kita memenuhi hukum Taurat. Hanya karena Yesus dan penebusannya kita dapat dibenarkan. Hukum Taurat kudus dan benar, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat kita menjadi kudus atau benar. Itu sebabnya hukum Taurat, ya, semakin kita berusaha memenuhinya, semakin kita akan mendapati bahwa kita gagal. Karena memang Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa benar dengan kekuatan dan usaha kita sendiri. Tidak ada self-righteousness. Hanya ada kebenaran dari Allah dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 20 mengatakan hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Itu sebabnya hukum Taurat ditambahkan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia makin berlimpah-limpah. Sebab di mana kasih karunia berlimpah-limpah itu ada keselamatan. Ya, ingat tadi dalam kekayaan kasih karunia Allah itu ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Dosa semakin banyak supaya orang itu sadar bahwa dia tidak bisa benar dengan berusaha memenuhi hukum Taurat. Hanya lewat penebusan Yesus, lewat kekayaan kasih karunia Allah di dalam penebusan Yesus, seseorang itu dapat dibenarkan di hadapan Allah. Jadi, hukum Taurat ditambahkan supaya orang dapat menyadari ketidakberdayaannya di hadapan dosa. Bukan untuk membuat orang itu menjadi kudus. Hukum Taurat diberikan untuk manusia sadar akan ketidakmampuannya mencapai kebenarannya sendiri dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Roma 3 ayat 20 mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 7 ayat 7 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Nah, Galatia 3 ayat 11-12 kembali menunjukkan dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan, bukan karena tidak melakukan. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi hukum Taurat bukanlah iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup olehnya. Tapi di atas sudah dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Berarti tidak ada yang bisa hidup karena melakukan hukum Taurat. Karena upah dosa adalah maut. Ya, karena hukum Taurat justru kita mengenal dosa. Tidak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, dan dosa justru bertambah, ya, semakin banyak karena hukum Taurat ditambahkan. Maka justru karena hukum Taurat, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa dibenarkan. Kita malah akan mati karena upah dosa tadi adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu ingat ini. Bahwa mata Allah melihat tidak seperti mata manusia. Mata Allah tidak melihat atau tidak mengenali apa yang lahir dari daging, ya, tapi apa yang lahir dari roh. Apa yang lahir dari daging, yaitu usaha kekuatan manusia, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Allah hanya mengenali apa yang lahir dari roh, yaitu buah roh yang lahir dari kehidupan orang yang terlebih dahulu sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus. Jadi, kita tidak bisa menjadi benar karena perbuatan baik. Sebaliknya karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita berbuah buah-buah kebenaran yang berasal dari Roh Kudus di dalam kita. Buah-buah roh. Haleluya. Itu sebabnya setelah dikatakan dalam Roma 5 ayat 20 yang tadi kita baca, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa
bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 2 ayat di bawahnya dikatakan dalam Roma 6 ayat 1-2, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Sekali-kali tidak. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Hidup di dalamnya, berarti hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu artinya kita hidup di dalam dosa, dalam lifestyle dosa. Yang firman ini katakan sebagai bertekun dalam dosa. Ini bukan berarti kita telah sempurna dan tidak pernah lagi melakukan kesalahan apapun. Lifestyle dosa itu bertekun dalam dosa. Ini tidak bicara mengenai kesempurnaan, harus sempurna, tidak pernah lagi melakukan kesalahan. Terkadang kita masih salah, masih hilaf. Tapi orang percaya sejati tidak bertekun dalam dosa atau hidup dalam lifestyle dosa. Saat kita berdosa, Roh Kudus diberikan Allah untuk mengingatkan kita, ya bukan akan dosa, tetapi akan kebenaran. Kita tahu setiap kali kita berdosa, kita tahu, kita sadar. Roh Kudus tidak diberikan untuk mengingatkan itu yang susah kita ingat pada saat kita berdosa, pada saat kita bersalah hilaf. Yang susah kita ingat adalah bahwa kita telah dibenarkan Allah di dalam Kristus. Itu posisi yang diberikan Allah bagi kita, yaitu di dalam Kristus kita telah dibenarkan Allah. Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita akan posisi kita dalam Kristus, kebenaran kita di dalam Kristus. Ini penting karena apa yang kita percayai akan terjadi. Maksudnya gimana? Kalau kita terhakimi dan merasa bahwa karena kesalahan kita atau dosa yang hilaf kita lakukan, maka kita adalah orang berdosa, maka kalau kita percaya itu akan menjadi buah baru dalam hidup kita. Karena terjadilah kepadamu sesuai imanmu. Kita percaya kita orang berdosa karena kesalahan atau kehilafan kita, maka kita akan berbuah dosa baru. Anda akan lihat itu terjadi. Perkataan Yesus, apa yang akan terjadi kepadamu adalah apa yang kau percaya, terjadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Itu kita nggak bisa lawan. Itu pasti akan terjadi. Itu memang apa yang Allah sudah nyatakan, beritahukan kepada kita. Maka Roh Kudus dikirimkan, diberikan oleh Bapa untuk mengingatkan kita bahwa kita ini orang benar. Kalau kita mempercayai, sekalipun kita hilaf, bahwa kita di dalam Kristus telah ditempatkan Allah di dalam Kristus ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Maka kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus, sekalipun kita sempat hilaf tadi, maka kita akan kemudian berbuah kebenaran. Karena sekali lagi terjadilah kepadamu sesuai imanmu. Iman kita akan kebenaran kita di dalam Kristus akan kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran. Yesus berkata, ini perkataan Yesus, bahwa apa yang akan terjadi, ya terjadilah kepadamu sesuai imanmu. Yohanes pasal 16 ayat 7-11. Kita lihat, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Perhatikan ya, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, kamu, murid-muridnya yang percaya kepadanya, karena kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Roh Kudus dikirimkan karena Yesus tidak dilihat oleh murid-murid lagi. Yesus memberikan Roh Kudus dikirimkan untuk menginsafkan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu tidak melihat aku lagi, ya. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Jadi, perhatikan dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa hanya ada satu dosa yang disinggung di sini, yaitu bahwa Roh Kudus ya, satu dosa yang disinggung di sini yang dikatakan bahwa Roh Kudus insafkan dunia mereka ya, adalah karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Satu dosa ini, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang disadarkan Roh Kudus akan dosa kepada dunia, kepada mereka. Karena mereka. Jadi ini akan dosa ini tidak bicara mengenai orang percaya, karena kita percaya kepada Yesus. Orang dunia yang tidak percaya itu, itulah dosa yang diinsafkan Roh Kudus. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, ini bukan bicara mengenai orang percaya. Nah, mengenai orang percaya, apa yang diinsafkan Roh Kudus? Roh Kudus menginsafkan orang percaya, kamu, ya, akan kebenaran. Karena kita tidak melihat lagi secara fisik, seperti murid-murid pada waktu itu tidak lagi melihat secara fisik Yesus, ya. Tetapi Roh Kudus dikirimkan untuk terus mengingatkan, meneguhkan kita bahwa kita tetap adalah orang yang telah dibenarkan Allah di dalam Kristus karena ketaatan, karena perbuatan kebenaran satu orang. Ya, kita diinsafkan oleh Roh Kudus akan hal itu. Dan justru di tengah kehilafan kita butuh diingatkan bahwa kita ini sudah dibenarkan di dalam Kristus. Karena apa? Supaya lingkaran dosa kalau kita tetap kalau kita dibuat percaya oleh pendakwaan iblis bahwa kamu orang berdosa karena kesalahan kehilafan kamu ini, maka kita akan berbuah dosa berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ini akan menjadi lingkaran dosa. Memutus itu adalah dengan menginsafkan kita akan kebenaran. Bahwa di dalam Kristus kita tetap adalah orang yang sudah dibenarkan Allah. Kalau kita percaya itu, kita kemudian akan berbuah buah-buah roh. Itu buah kebenaran. Saya melayani dan dalam pelayanan saya melihat orang-orang yang dibebaskan dari dosa bukan karena perjuangan, kekuatan mereka mengalahkan dosa. Makin mereka berusaha, mereka makin kalah dan tidak berdaya. Tapi makin mereka menerima dengan iman bahwa saya sudah dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus. Ada yang bersaksi bahwa tiba-tiba keesokan harinya keinginannya akan dosa itu sama sekali lenyap, bahkan dia merasa jijik dan seperti mau muntah ketika dia berusaha melakukan dosa itu lagi. Dan sejak hari itu dia bebas dan seperti ini ya contoh-contoh kesaksian yang terjadi. Kenapa? Karena Yesus berkata, terjadilah kepadamu sesuai imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Roh Kudus bisa menginsafkan kita akan kebenaran, maka apa yang akan terjadi? Buah-buahnya bisa keluar, buah-buah roh bisa keluar dari kita. Ya, buah-buah roh yaitu buah-buah kebenaran itu keluar menjadi buah-buah hidup kita. Haleluya. Dan satu lagi dikatakan, Roh Kudus menginsafkan akan penghakiman. Siapa yang dihakimi? Bukan kita. Karena dikatakan di sini, ya, penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penghakiman itu, penghukuman itu, ya, itu bukan diinsafkan Roh Kudus kepada kita, kamu dihukum Tuhan, bukan. Tapi bahwa Roh Kudus mengingatkan iblis, kamu telah dihukum. Ya, dan waktu iblis singkat, tidak lama lagi. Telah disediakan tempat bagi dia di neraka oleh Allah sebagai hukuman yang kekal atas dia. Dan sebaliknya bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita ditempatkan Allah di posisi sebagai anak-anak Allah yang berkuasa. Karena seberapa banyak yang menerimanya, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus sangat mengasihi kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika orang Israel berdosa ya untuk satu jangka waktu yang lama, Yehezkiel pasal 10, pasal 11 Anda bisa lihat sendiri. Yehezkiel mendapat penglihatan bagaimana awan kemuliaan Allah, gambaran dari kehadiran Roh Kudus, itu meninggalkan bait Allah. Pelan-pelan. Tidak secepat kilat, tapi pelan-pelan. Sebenarnya tidak mau pergi. Sepertinya seperti nggak mau pergi. Seperti berharap bahwa sebelum dia benar-benar pergi jauh, orang Israel sudah bertobat. Dan dia dikatakan berhenti dulu di gerbang Yerusalem, kemudian di gunung
Zaitun, di Bukit Zaitun, dan akhirnya baru Roh Kudus pergi. Ya, ini di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama saja Roh Kudus itu tidak mau, ya, awan kemuliaan Allah itu tidak mau cepat-cepat meninggalkan. Tapi sebaliknya, ya, di Perjanjian Baru, karena masalah dosa sudah diselesaikan Yesus, maka Roh Kudus datang itu seperti tiupan angin keras. Seperti buru-buru, begitu selesai. Sudah selesai oleh Yesus, penebusan selesai, Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah, dia tinggal di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang berkata, tapi bagaimana dengan dosa mendukakan Roh Kudus? Efesus pasal 4 ayat 29-30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, perhatikan. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kalau kita lihat konteksnya, maka kita melihat apa yang mendukakan Roh Kudus adalah bahwa perkataan kita itu tidak mendatangkan kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Kalau perkataan kita perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak membuat mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, itulah yang mendukakan Roh Kudus. Yang mendukakan Roh Kudus bukan, wah, ketika kita hilaf, salah, bukan. Justru di situ Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah dibenarkan, percayai, imani itu, karena akan terjadi sesuai imanmu. Dan kuasa dosa akan putus dari kamu. Ya, Paulus berkata semakin dia berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat, semakin dosa berkuasa atas dia. Tapi aku tubuh celaka ini, kata Paulus, gimana aku bisa bebas? Oleh Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Jadi hanya ketika kita menerima dengan iman, ya, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya karena iman, karena orang benar akan hidup oleh iman, tadi kita sudah baca sebelumnya. Hanya oleh iman dalam Yesus Kristus, bahwa karena Yesus kita sudah dibenarkan oleh Allah. Hanya karena itulah dosa akan hilang kuasanya atas kita. Hanya karena itulah, karena akan terjadi kepada kita sesuai dengan imanmu. Iman kita kepada kebenaran yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus akan menghancurkan kuasa dosa dari hidup kita dan memerdekakan hidup kita dari dosa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita hidup dengan iman. Tidak bisa hidup tanpa iman. Ya, pendakwa akan terus berusaha menghakimi kita, membuat kita percaya bahwa kita bukan orang benar. Karena dia akan berkata, lihat, tuh, masih ada yang salah, masih ada yang kurang, masih ada yang hilaf, dan seterusnya. Perbuatan kita tidak sempurna. Iblis akan tunjukkan perbuatan kita. Sasarannya, kalau kita bisa dibuat merasa tertuduh, kita bisa dibuat percaya bahwa kita bukan orang benar karena kita masih melakukan ada kesalahan. Ya, sasaran iblis apa? Pertama, dia akan membuat kita tanpa sadar itu mengandalkan diri sendiri sebenarnya. Ya, kita dibuat tanpa sadar mengandalkan diri sendiri untuk kebenaran kita karena kita lihat perbuatan kita untuk menakar kebenaran kita. Jadi tanpa sadar kita dibuat mempercayai diri kita sendiri, bergantung pada diri kita sendiri untuk kebenaran kita. Karena kita dibuat fokus kepada perbuatan kita. Ya, dan bukannya percaya dengan iman akan kebenaran kita di dalam Kristus. Ya. Yang kedua, dia mau membuat kita menerima, kalau kita sudah bisa dibuat percaya bahwa kita ini masih orang berdosa berdasarkan perbuatan kita. Dia mau kita menerima bahwa kalau dia akan lakukan perbuatan jahat dan rencana jahatnya atas hidup kita, mendatangkan celaka, malapetaka, sakit penyakit, mencuri, berkat-berkat ekonomi kita, berkat-berkat kesehatan rumah tangga kita dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah bisa percaya bahwa kita ini orang berdosa berdasarkan perbuatan kita, maka iblis mau, sasaran kedua ini adalah membuat
kita menerima bahwa perbuatan-perbuatan jahatnya itu adalah penghukuman Allah atas kita. Jadi iblis mau mengatasnamakan perbuatan jahatnya, rencana jahat yang dia sudah rancangkan mau dilakukan terhadap kita, itu dia mau atasnamakan sebagai hukuman Allah atas kamu karena kamu lakukan ini, lakukan itu. Ini bahaya sekali. Karena kita tidak bisa membedakan ini Allah apa iblis. Kita dibuat percaya bahwa Allah menghukum kita karena Allah tidak berkenan kepada kita karena perbuatan-perbuatan kita dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah kalau iblis bisa lolos, ya, maka dia akan lakukan itu lagi. Dan hal kedua yang kita perlu ingat, ya, bahwa iblis adalah pencuri dan Allah adalah pemberi. Allah tidak pernah mencuri atau mengambil sesuatu dari kita. Dia tidak menghakimi kita lagi karena kita sudah dihakimi di dalam Kristus. Penghakiman sekarang ini adalah untuk penguasa dunia. Kita lihat ayatnya tadi. Kalau itu masih kurang jelas, ya, kita perlu ingat bahwa karena kebenaran yang kita terima di dalam Kristus, karena posisi kita di dalam Kristus, maka penegasan Allah dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tidak mendatangkan penghukuman atas kita. Kalau iblis melakukan rencana jahatnya, kita perlu bisa mengenali. Dia mencoba mengatasnamakan bahwa itu adalah penghukuman Allah. Tapi Allah berfirman, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jangan terima tipu muslihat iblis yang ingin menjalankan rencana jahatnya dengan mengatasnamakan hukuman dari Allah. Dalam kasih karunia, sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus, apa masih ada koreksi, Pak? Ada. Koreksi dalam Tuhan masih ada. Tapi ingat, dia tidak datang dalam bentuk pekerjaan jahat. Ya, Allah tidak melakukan dengan penyakit atau mendatangkan malapetaka, mengirimkan kecelakaan, tidak. Dia melakukan koreksi dengan firman. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, perhatikan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita sudah dibenarkan. Lewat firman Allah mendidik kita dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, dengan demikian itulah dengan firman Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi ingat, jangan biarkan iblis mendakwa Anda. Dan kemudian berusaha mendatangkan rancangan jahatnya atas Anda. Mencuri berkat-berkatmu, mencuri kesehatanmu, berkat finansialmu, kebahagiaan rumah tanggamu, dengan mengatasnamakan hukuman dari Tuhan. Jangan biarkan dia lakukan itu. Ya. Sebaliknya ingat bahwa Allah yang telah membenarkan kita, mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita telah dibenarkan. Dan kalau Allah mendisiplin, dia mendisiplin dengan firman-Nya. Sehingga Anda tahu bahwa di dalam perjanjian baru, kata pertobatan itu metanoia. Metanoia itu artinya berubah pikiran. Ya. Nah, pikiran kita ini berubah kapan? Firman Tuhan berkata, waktu kita dibaharui budimu, ya, oleh pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Kristus, firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita. Sehingga metanoia, pertobatan, perubahan pikiran terjadi lewat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya, kalau iblis sudah sempat mencuri dari Anda, dan Anda sempat percaya bahwa itu adalah penghukuman dari Allah, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada Anda hari ini, bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan Allah dosa. Supaya kita dijadikan kebenaran
Allah di dalam Kristus. Atau kita tidak lagi ada di bawah penghukuman. Kita sekarang ada di dalam Kristus, ada di bawah berkat-berkat Tuhan. Jadi, ya, ingat bahwa segala yang hilang, ya, itu adalah pencurian iblis. Allah dapat mengganti lebih banyak daripada yang hilang. Ya, berapa banyak yang Allah bisa ganti? Ya, Keluaran 22 ayat 1 mengatakan apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu. Berapa? 5 ekor lembu ganti lembu itu. Dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi 4 sampai 5 kali lipat. Ya. Apapun yang dicuri iblis. Ya. Dari 120% tadi kita lihat di awal firman Tuhan ini. Kemudian kita lihat 5 kali lipat. Bahkan Amsal pasal 6 ayat 30, 31 mengatakan 7 kali lipat. Apakah seseorang tidak akan dihina? Amsal 6 ayat 30, 31. Apakah seseorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, hari ini iblis tertangkap. Karena bukan Allah yang menghakimi Anda. Hari ini Anda tahu itu. Yang mencuri dari Anda selama ini adalah iblis. Dia tertangkap hari ini. Kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang pernah hilang dicuri iblis, Allah sanggup menggantinya. Allah sanggup mensuplai jauh melebihi apa yang hilang. Dia sanggup mengembalikan jauh lebih dari apa yang dicuri. Ya, sebagaimana Allah menciptakan matahari berlebihan dari segala kebutuhan manusia dan tidak pernah habis-habisnya. Demikianlah suplai supranatural Allah sanggup memenuhi segala kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Hari ini, terima pemulihan dari Allah. Mari berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, Bapa, aku membawa Yesus sebagai korban penebus salahku. Sebagai korban penebus salahku, aku membawa Yesus. Yesus sudah membayar lunas, bahkan berlebih-lebihan. Lebih daripada yang dibutuhkan untuk menebus aku dari segala dosa. Dia telah mengembalikan lebih daripada yang hilang. Segala kemuliaan, kehormatan, dan pujian bagimu. Oleh sebab itu, karena Yesus, hari ini aku terima 120, 5 kali lipat, bahkan 7 kali lipat pemulihan dari segala yang hilang. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita tutup dan kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mau berdoa untuk segala kebutuhan Anda. Dalam nama Yesus, karena ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka sekarang aku perkatakan, dalam nama Yesus, iblis, hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan. Dalam segala bidang. Tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Dan malaikat-malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala berkat, suplai, supranatural surga sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini di dalam nama Yesus. Suplai Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus mensuplai hidup mereka di dalam nama Yesus. Aku perkatakan kelimpahan finansial, kesehatan ilahi yang sempurna, kebahagiaan rumah tangga atas setiap orang dalam nama Yesus. Anda yang sakit, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi dalam nama Yesus, iblis, angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan dalam tubuh anak-anak Tuhan ini. Aku hancurkan dalam nama Yesus setiap kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas mereka. Dan dalam nama Yesus aku perkatakan kesehatan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesembuhan sempurna atas setiap tubuh anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau permohonan doa, Anda dapat mengirimkan ke alamat email yang ada di layar ini. Kami akan berdoa bagi Anda dan kesaksian Anda akan menjadi berkat. Haleluya. Sekarang mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi. Terimalah berkat Tuhan.
Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk, semua penghukuman tidak berlaku lagi atasmu. Dan yang ada hanyalah berkat Tuhan, suplai supranatural Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.